Kemudian tadi 29 ya. Yang ke-30. Berwasiat agar tidak meratap setelah wafat. Sebab yang ke-30, seseorang itu terhindar dari siksa kubur adalah dia berwasiat sebelum matinya agar tidak agar keluarganya tidak meratap setelah dia wafat. Agar keluarganya tidak meratap setelah dia wafat. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya, si mayit akan disiksa di dalam kuburnya dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Dengan sebab tangisan keluarga yang nangis, mayit akan disiksa di alam kuburnya. Apa enggak boleh nangis? Boleh. Maksudnya apa? Mayit itu disiksa dalam kuburnya dengan sebab ratapan kepadanya. Menangis boleh kalau kita orang tua meninggal, istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, orang kita cintai meninggal dunia. Boleh kita menangis, enggak terlarang. Rasul aja menangis kok ketika anaknya Ibrahim meninggal. Tapi yang dinamakan meratap ini adalah menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak histeris. Wah, enggak terima dia dengan kematian orang yang sangat dia cintai. Itu namanya meratap. Dia pukul-pukul badannya, dia pukul-pukul pipinya, dia botakin rambutnya, dia cukur jenggotnya. Sebagai cara meratap yang itu sebetulnya cara-cara jahiliyah kan. Meratap, menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak, menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, bahkan ada yang melukai dirinya. Pernah lihat gak tuh orang-orang Syiah di tanggal 10 Muharram, mereka meratap kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lihat di YouTube itu ada. Mereka memukul-mukul badannya sampai berdarah-darah sebagai bentuk meratap kesedihan yang luar biasa atas meninggalnya cucunya Nabi yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, maka ini tidak boleh. Jadi kalau ada yang meninggal dunia kita menangis, boleh. Meneteskan air mata, boleh. Kita sedih, boleh. Tapi enggak boleh meratap. Kenapa? Kalau kita meratap, Rasul mengatakan mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya dengan sebab ratapan orang kepadanya. Tapi kan mayit tidak salah Pak Ustadz. Maksudnya di sini ada penjelasan. Lihat di halaman 69. Maksudnya mayit itu akan diberikan siksaan di dalam kuburnya, yaitu ketika memang dia berwasiat. Dianya berwasiat supaya diratapi. Nanti kalau saya meninggal diratapi ya, gitu maksudnya. Maka mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya. Atau tidak berwasiat supaya tidak diratapi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pertama, memang si mayit ini dulu pernah waktu hidupnya pernah berwasiat agar mereka diratapi atau tidak pernah berwasiat supaya tidak diratapi. Pada dia tahu bahwa orang-orang itu biasa mengerjakan di kampungnya, di lingkungannya menjadi kebiasaan. Orang suka meratap. Ada suku tertentu, etnis tertentu yang suka menjerit-jerit kan, meraung-raung ketika ada kematian keluarganya, maka segera dia kasih tahu. Nanti kalau saya meninggal, tolong jangan seperti ini ya. Menjerit-jerit, meraung-raung, berteriak-teriak histeris, nggak boleh. Karena dia ada pernah memberitahu seperti itu, dia pun tidak akan diazab di alam kuburnya. Tapi kalau dia mendukung adanya ratapan itu, bahkan dia memerintahkan, dia berwasiat, maka dia disiksa di dalam kuburnya. Bisa dipahami? Nah, yang menarik adalah ternyata meratap itu tidak hanya seperti yang telah disebutkan, tetapi juga ada bentuk ratapan yang lain setelah penguburan. Di mana ada orang-orang setelah selesai proses penguburan, banyak orang datang ke rumah keluarga si mayit, lalu keluarga mayit pun menyediakan makanan kepada orang yang hadir. Ya, ditentukan hari-harinya, ya, ditentukan waktunya. Ini namanya ratapan, meratap juga. Coba dengarkan. Halaman 70. Halaman 70 ya. Ini mungkin yang terakhir nih. Yang berarti ke-30.
Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'atit ta'am ba'da dafnihi minan niyaha." Kami, kata siapa? Jarir bin Abdullah. Kami para sahabat menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga mayit setelah penguburan si mayit, kumpul-kumpul di situ, maka ini kata sahabat ya, merupakan bagian dari niyahah, meratapi mayit. Ini termasuk meratap. Kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan, lalu kembali ke situ kumpul-kumpul, ditentukan harinya, ditentukan waktunya, diagendakan acaranya, disediakan makanan untuk orang yang hadir. Ada nggak begitu? Namanya apa tuh? Saya nggak enak ngomongnya. Ya, ini sahabat yang ngomong ya, bukan saya. Kami para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan adanya makanan yang dibuat oleh keluarga mayit yang diberikan kepada orang yang hadir setelah proses penguburan. Ini merupakan bagian dari meratapi mayit. Kemudian Jarir pernah bertemu kepada Umar. Lalu Umar bertanya, apakah mayit kalian diratapi? Apakah mayit kalian diratapi? Maka Jarir mengatakan tidak, kami enggak meratapi mayit. Lalu Umar bertanya, Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, apakah orang-orang berkumpul di keluarga mayit dan membuatkan makanan untuk orang yang hadir? Iya. Maka kata Umar, yang demikian adalah ratapan. Ternyata meratap itu dalam pandangan para sahabat, sepakat mereka, kami ya semua ijma sahabat, bahwa meratap itu bukan hanya berteriak-teriak histeris, meraung-raung, tapi juga berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan. Lalu mereka membuat agenda-agenda acara, berkumpul-kumpul di situ pada waktu tertentu, ya, pada jam tertentu, pada hari tertentu, bacaan tertentu. Ya, ini tradisi kita kan? Tradisi kita di Indonesia. Maka sahabat mengatakan itu perbuatan namanya meratap. Yang diperbolehkan apa? Bertakziah. Bertakziah itu disunnahkan, disyariatkan. Kita datang ke keluarga mayit, kalau memang ada mayitnya, kita doakan si mayit, kita doakan keluarga si mayit. Pertama, bertakziah itu mendoakan. Yang kedua, menghibur mereka agar tidak berlama-lama dalam musibah yang mereka dapatkan. Yang ketiga, menasihati mereka agar mereka bersabar menghadapi ujian. Yang keempat, meringankan beban mereka dengan memberikan uang, memberikan tenaga, memberikan apa? Bantu mereka, orang yang sedang tertimpa musibah itu. Itu namanya bertakziah. Pertama apa? Mendoakan, menghibur, menasihati, dan meringankan beban mereka. Bertakziah, mendatangi tempat orang yang sedang tertimpa musibah. Ya, caranya seperti itu, dan itu pahalanya besar. Boleh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahkan sebulan setelah itu pun boleh. Barangkali kita nggak bisa datang pada hari-hari tertentu, ya, pada hari kelima, 10, 15, sebulan setelahnya pun nggak masalah. Misalnya kita tinggal di Bandung, tinggal di Surabaya, wah nggak bisa nih, ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya kita datang ke Jakarta 2 minggu kemudian, nggak masalah, bertakziah bebas. Nah, itu yang disyariatkan. Ya, tidak ditentukan waktu-waktu tertentu untuk berkumpul di rumah keluarga si mayit. Lihat, coba dengarkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa akrahul ma'tam wahiyal jama'ah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku membenci al-ma'tam, yaitu berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit. Meskipun di tempat itu tidak ada tangisan. Karena sesungguhnya acara kumpul-kumpul ini bisa membangkitkan lagi kesedihan mereka dan membebani keluarga si mayit, serta bertentangan dengan athar yang telah berlalu, yaitu athar dari Jarir di atas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ini termasuk perbuatan masyarakat jahiliyah. Termasuk perbuatan masyarakat jahiliyah. Suka berkumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan. Berkumpul ramai di situ, diagendakan, ya, direncanakan waktunya, jamnya, segala macam.
Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun hidangan yang dibuat keluarga mayit, dibuatkan makanan untuk orang-orang yang hadir dan berkumpulnya manusia untuk hidangan itu, maka hal ini tidaklah dinukil sedikit pun keterangannya, tidak disundahkan dan itu adalah bid'ah. Kata Imam An-Nawawi. Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna rahimahullah berkata, telah sepakat imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad atas tidak disukainya keluarga mayit membuatkan makanan untuk orang banyak, yang mana mereka berkumpul di situ berdalilkan dengan hadis Jarir bin Abdullah. Maka hindari cara-cara seperti ini ya. Ya karena apa? Tidak ada tuntunannya. Jadi ternyata meratap itu bukan hanya menjerit, berteriak, meraung-raung, histeris, tapi kata sahabat nih, Jarir mengatakan kami, yaitu para sahabat menganggap kumpul-kumpul di keluarga si mayit setelah mayit dikuburkan, lalu kemudian mereka dikasih makanan oleh keluarga si mayit, maka itu namanya meratap. Kita tahu hukum dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis adalah ijma' kesepakatan para sahabat. Dan ini merupakan kesepakatan mereka bahwa kumpul-kumpul seperti itu dianggap sebagai bagian dari meratap. Sampai di sini barangkali.